So guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di Fan Channel. Jadi ceritanya kemarin itu kabel PSU di PC terbakar dan masih kelihatan ya bekas-bekas meleleh terbakar kayak kembang api. Jadi mau tidak mau saya menggantinya. Ini pembelian tahun 2020. Ya, ini untuk kabel PSU-nya standar ya. Ini ada kode-kodenya, kurang begitu kelihatan. Tapi yang jelas ini ukurannya kurang lebih 0,75 mm untuk kabelnya ya, standar lah. Dan bisa menampung 300 ataupun 500 volt maksimalnya. Tapi ternyata seiring pemakaian dia bisa hancur juga ya, bisa melepuh dan terbakar seperti kembang api. Dan di sini saya beli kabel PSU premium. Nanti akan saya jelaskan apa bedanya. Walaupun secara sederhananya perbedaannya ada di sektor harga ya, yang lebih mahal. Saya suka plastik ininya karena nanti akan dipakai lagi oleh saya. Ini ya. Tidak terpakai cuy karena ternyata kena cutter. Tapi setidaknya ininya masih bagus. Ya, di sini dia ada mereknya itu dari Wesdar. Kemudian multifunction power connector. Jadi ini bukan hanya untuk PC, tapi di sini ada keterangan untuk rice cooker. Kemudian electric kettles, kemudian komputer dan ya yang selainnya ya, untuk memasak lainnya. Maksudnya untuk alat masak yang lainnya ya. Dan di sini kegunaan cocok untuk konektor ke komputer dan rice cooker, pemakaian khusus ruangan ya. Jadi ini indoor. Dan kelebihan lainnya pengalian arus secara lebih merata ya. Dan ini untuk yang kita beli itu yang versi JS017 karena ininya putih dan tembaga asli untuk kabelnya. Di sini dia tegangannya itu kurang lebih 250 volt ya untuk standarnya. Kemudian ampernya bisa sampai 16 ampere. Untuk ininya hindari penggunaan di tempat yang basah. Penggunaan tidak boleh lewat dari 4000 watt ya. Tidak boleh 4000 watt. Jadi untuk PC ya masih normal lah. Masih bisa, sangat bisa. Ketika kita dibuka, kita lihat dulu ya. Ini niat ya, untuk packingnya niat. Jadi nggak hanya plastik. Dan untuk kode di sininya dia ada nggak hanya semacam apa ya, semacam ini. Kalau ini kan seperti cetakan dipahat gitu. Seperti cetakan nggak ada warnanya, jadi agak sulit terlihat. Sedangkan ini lebih mudah terlihat ya kalau yang kita beli ini. Ini untuk harganya berapa? Ya lebih mahal dari yang biasa. Kalau yang biasa itu mungkin hanya beberapa belas ribu dan ada yang di bawah 10.000. Sedangkan yang ini untuk 1,8 meternya berapa ya? Nggak begitu mahal. Mungkin hanya 20 sampai 30 ribu. Tapi yang menjadi kelebihan dari konektor ini adalah dia ketebalan kabelnya 1 mm ya, sedangkan yang ini yang kemarin putus 0,75 mm. Untuk tebal ininya kurang lebih hampir sama. Tapi jika kita lihat speknya lagi, nah di sini dia pakai kabel apa? Kelihatan apa enggak cuy? Kurang kelihatan ya. Ininya nah di sini. Di sini dia ada tulisan 3 kali 1,5 mm ya. Jadi ini bukan yang 1 mm ternyata, lebih tebal. 3 kabel dengan isinya, tiap masing-masing kabel itu 1,5 mm ya. Untuk voltasenya 300 ataupun 500 volt ya. Jadi ini kabel dalamnya yang di dalam lebih tebal. Kalau yang ini dia hanya 0,7, sedangkan yang 0,75 mm, sedangkan yang ini 1,5 mm. Jadi lebih bagus untuk mengantarkan arus. Dan untuk ininya maksimum bebannya dia lebih besar, jadi tidak mudah meleleh. Jadi apakah worth it? Ya menurut saya worth it sih. Terlebih jika kalian pakai PSU yang speknya bagus dan kemudian kabel ininya sudah rusak ataupun ingin kalian upgrade, dia bisa yang pakai ini yang 1,5 mm. Kalau kemarin kita bongkar tapol pasang kabel itu yang saya 2,5 mm ya, lebih tebal lagi dan itu lebih bagus lagi dalam mengantarkan arus ya. Jadi selain kualitas kabel dari tembaga murni, kita harus perhatikan juga ketebalan kabelnya. Karena kalau terlalu tipis, dikhawatirkan seperti yang ini. Jadi kembang api cuy. Dan untungnya tidak terpegang oleh saya saat terjadi konsleting ya. Jadi tidak terpegang. Saya sebelumnya sempat pegang-pegang juga. Tapi alhamdulillahnya tidak tersentuh pas bagian dia ada kembang apinya. Karena bisa berbahaya ya. Jadi untuk kejadian, meminimalisir kejadian seperti ini, saya beli yang lebih tebal. Semoga lebih baik. Oke, video ini saya cukupkan sampai di sini dan see you next time.